Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epistia Pujiwati. Pada video kali ini saya akan membuat video demonstrasi kontekstual untuk memberikan gambaran yang kontekstual tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia ada 3, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Nah, yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Pada kali ini saya akan mengambil contoh dari keunikan bahasa. Keberagaman Indonesia menjadikan Indonesia beragam dalam berbagai hal, tak terkecuali dalam hal bahasa. Nah, mari kita contoh dalam hal bahasa Kerinci. Karena saya merupakan orang Jambi dan suami berasal dari Kerinci, maka saya akan mengambil contoh bahasa Jambi. Berdasarkan perhitungan dialektologi, bahasa Kerinci ini terdiri atas 7 dialek. Nah, ada dialek Gunung Raya, dialek Danau Kerinci, dialek Sitinjau Laut, dialek Sungai Penuh, dialek Pembantu Sungai Tutung, dialek Belui Air Hangat, dan dialek Gunung Kerinci. Nah, di Kerinci, dari pengalaman saya, selama berada di sana, satu desa itu memiliki bahasa yang berbeda, baik itu dari segi kosakata maupun dari segi pengucapannya. Belum lagi jika kita berbicara antar daerah di Kerinci. Dan bahkan ada beberapa kata itu digunakan sama, namun memiliki arti yang berbeda. Misalkan, di daerah Sungai Penuh, kata sapaan empung dan empong. Nah, kata empong di daerah sekitaran danau, kata empong ini untuk orang yang lebih tua. Namun, beberapa daerah yang ada di daerah mudik, nah seperti Desa Belui dan Koto Majidin, sapaan empong itu digunakan hanya untuk orang yang sebaya dan orang yang lebih kecil usianya. Nah, jika digunakan kepada orang yang lebih tua, maka arti empong itu tidak sopan. Nah, dalam konteks ini baru berada di satu daerah. Nah, dalam satu daerah bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif dengan hanya satu buah kata. Nah, jika kita lihat pada tingkat daerah yang lain, masih dalam satu provinsi, misalkan di daerah Kota Sarolangun, kata sapaan kamu itu biasa digunakan. Kamu bisa digunakan untuk orang yang lebih tua. Namun di daerah lain yang masih dalam satu provinsi, kata kamu itu hanya bisa digunakan untuk orang yang sebaya atau orang yang lebih muda. Ini menggambarkan bahwa berbagai daerah di Indonesia memiliki kekhasan yang unik dan berbeda dalam segi bahasanya. Jika kita bandingkan dengan negara lain, misalkan negara yang menggunakan bahasa Inggris seperti Australia, bisa dihitung bahasa mereka. Mereka hanya mengenal satu bahasa Inggris secara umum. Nah, itulah yang menjadikan bahasa Indonesia itu unik. Dan meskipun kita terdiri dari berbagai bahasa di Indonesia ini, tetapi tetap menjadikannya satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Identitas manusia Indonesia yang kedua adalah Pancasila. Nah, di sini kita akan melihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bisa kita lihat melalui toleransi yang ada di Indonesia, yaitu toleransi antar umat beragama. Dimana kita ketahui bahwa banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, di sini adanya nilai toleransi antar umat beragama. Itulah makna dari sila pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita kaitkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, saat ini seluruh rakyat Indonesia itu memperoleh pendidikan yang sama. Itu adalah contoh dari pelaksanaan sila kedua dari Pancasila. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini jika kita berikan contoh di lingkungan sekolah, itu adanya sikap gotong royong atau bekerja sama. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu dilakukan dengan permusyawaratan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan pelaksanaan dari keadilan sosial
untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nilai yang ketiga adalah religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getaran hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Nah, religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, religiusitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Nah, dari identitas manusia Indonesia tadi, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir dan batin. Nah, hal ini Pancasila, religiusitas, dan Kebhinneka Tunggal Ikaan itu semuanya akan bermuara kepada pendidikan Indonesia dan pengajaran yang mengarah kepada kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia untuk menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir dan batin.